kami dari kelompok Bugis hari ini akan mempresentasikan hasil dari transformasi ide kami dari ornamen budaya Bugis menjadi fungsional modern. Sebelumnya perkenalkan, saya Radian Dika Prasetya, NPM akhir 25. Saya Panggawa Putra, NPM akhir 039. Saya Salma Fiza Farida, NPM akhir 036. Saya dari Firdaus, NPM terakhir 17. Langsung saja masuk ke belakang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang nama Bugis. Bugis berasal dari daerah sekitar Teluk Brunei di Sulawesi Selatan. Nama Bugis berasal dari kata Ugi, mengikut raja awal di Luwu. Sejak abad ke-14 mereka sudah punya kerajaan besar seperti Luwu, Newan, Luwu, dan Copeng. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat dan tradisinya diwariskan luhur. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai upacara adat dan kebiasaan sosial yang masih dipertahankan. Upacara seperti mapalili, ritual memulai musim tanam, dan mapacici, ritual mencuci diri sebelum memakan, merupakan contoh penting dari tradisi Bugis yang tetap dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Next. Selanjutnya yaitu urgensi pemilihan elemen khas Bugis. Alasan memilih Bugis yaitu suku Bugis merupakan salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang masih memegang teguh adat dan nilai budaya luhur. Keberagaman tradisi serta kekuatan sistem sosial membuat budaya Bugis menarik untuk dikaji. Di tengah menurunnya rasa bangga terhadap identitas nasional, budaya Bugis tetap menonjol karena memiliki ciri khas dan ketentuan tersendiri. Oleh sebab itu, dalam pengembangan elemen desain maupun furnitur, unsur-unsur budaya Bugis seperti motif lontara dan logam hias rumah kampung dapat dengan mudah diadaptasi tanpa menghilangkan estetika dan makna filosofinya. Yang pertama ada yang kita ambil dari suku Bugis. Yang pertama ada talindo. Talindo adalah alat musik tradisional yang sangat identik dengan suku Bugis yang sering disebut juga powondi, terbuat dari kayu dan tempurung kelapa dengan satu dawai dimainkan untuk hiburan petani saat panen atau mengisi waktu luang. Kedua ada Timaraja Sulapa Epa. Timaraja adalah bentuk atap dari rumah adat suku Bugis yang melambangkan status sosial. Sedangkan Sulapa Epa adalah filosofi suku Bugis yang diterapkan di berbagai aspek kehidupan mereka. Yang ketiga ada kesok-kesok. Kesok-kesok adalah nama alat musik gesek tradisional dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang terbuat dari tempurung kelapa dan kulit kambing. Serta memiliki dua senar yang dimainkan menggunakan busur dari ekor kuda untuk mengiringi kesenian sinirilik. Berikut metode transformasi ide. Metode amati, tiru, dan modifikasi, sering disingkat ATF, adalah salah satu pendekatan transformasi desain yang sangat populer di kalangan desainer, pengusaha, startup, hingga perusahaan besar di Indonesia dan dunia. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses penciptaan produk, jasa, atau desain baru dengan cara yang lebih efisien dan minim resiko. Amati, observe, tahap pengamatan mendalam terhadap produk desain, bisnis, model, atau layanan yang sudah sukses di pasaran. Tiru atau copy, meniru bukan menjiplak 100%, namun elemen-elemen yang sudah terbukti berhasil dari produk yang diamati. Lalu modifikasi, setelah mengamati dan meniru berulang, lakukan perubahan dan inovasi. Berikut salah satu alat musik adat Bugis yaitu kesok-kesok. Salah satu alat musik tradisional yang masih digunakan adalah kesok-kesok. Alat musik ini masih dilestarikan sebagai bagian budaya masyarakat Makassar. Kesok-kesok merupakan instrumen gesek berdawai yang dimainkan secara vertikal sambil duduk. Biasanya orang memainkan alat ini sambil bernyanyi atau bertutur. Kesok-kesok terbuat dari kayu yang badannya dibentuk menyerupai jantung atau daun keladi. Pada bagian atasnya dilapisi dengan kulit hewan. Alat ini punya leher untuk membentangkan dawai hingga ke bagian badan. Umumnya kesok-kesok punya dua
berbeda dengan rebab yang dilengkapi 3 hingga 4 dawai. Alat musik ini dimainkan dengan menggesek ekor kuda ke dawai yang menghasilkan suara dari resonansi. Alat musik keso-keso biasanya digunakan dalam salah satu tradisi seni khas Makassar yang disebut sinrilik. Pemainnya biasanya disebut sebagai pasir lilik. Di masa awal kelahirannya, sekitar abad ke-15, sinrilik biasanya digunakan sebagai penyampaian pesan raja dari istana. Berikut transformasi desainnya. Kesok-kesok sendiri alat musik tradisional dari Makassar dengan instrumen gesek berdawai. Pada desain ini mengambil pada bagian tubuh alat musik yang membentuk jantung, daun pisang, atau daun keladi ditransformasikan menjadi meja. Berwarna coklat gelap menyesuaikan warna asli alat musik. Material yang digunakan kayu solid dengan alas meja kaca. Dan di sini terdapat engsel di bagian tengah agar membukanya di samping kanan dan samping kiri dapat dibuka pada bagian sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya itu ada Sulapaipa dan Timpalaca. Sulapaipa sendiri adalah sebuah konsep filosofis dan keyakinan mistis klasik masyarakat Bugis yang secara harfiah berarti persisi atau segipan. Falsafah ini menyimpulkan sempurna alam semesta dan menjadi dasar pandangan hidup serta identitas budaya suku Bugis. Ini melambangkan 4 elemen utama membentuk alam, yaitu api, air, angin, dan tanah. Keempat elemen ini diyakini saling melengkapi dan menjaga keseimbangan hidup. Selanjutnya ada Timpalaca. Timpalaca adalah istilah dalam maksud teknik tradisional suku Bugis di Sulawesi Selatan yang merujuk pada bidang segitiga di antara dinding dan pertemuan atau rumah. Jumlah susunan Timpalaca ini secara tradisional menjadi penanda status sosial atau kedudukan pemilik rumah dalam masyarakat. Timpalaca merupakan salah satu ciri khas yang paling menonjol dari rumah tradisional Bugis dan Makassar. Seringkali dihiasi dengan ukiran atau motivasi. Secara arsitektur, elemen ini juga berfungsi sebagai penutup atap tambahan pada rumah panggung tradisional untuk melindungi struktur dari cuaca. Dalam perkembangan zaman, penggunaan jumlah susunan Timpalaca sudah mengalami pergeseran, terutama di daerah modern. Selanjutnya ini adalah transformasinya. Wall lamp ini jika dilihat dari depan akan membentuk persegi empat sesuai dengan filosofi Sulapaipa, dan jika dilihat dari samping dan atas maka akan terlihat bentukan atau rumah Bugis, yaitu Timpalaca. Palet warna yang digunakan itu adalah merah, hitam, emas, dan putih sesuai dengan filosofi Sulapaipa dan juga diterapkan pada interior rumah di Bugis. Kemudian ada talindo. Talindo atau kopodi adalah alat musik tradisional satu dawai atau bisa disebut senar dari Toraja, Sulawesi Selatan, berbentuk seperti busur atau tanduk sapi atau kerbau dengan resonator tempurung kelapa, dimainkan dengan cara detik untuk menghasilkan suara khas. Sering dimainkan solo setelah panen atau mengisi waktu luang, berfungsi sebagai sitar dawai satu. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh para petani saat mereka merayakan pesta panen sawah sebagai simbol kegembiraan dan rasa syukur. Selain itu, talindo juga dimainkan oleh para remaja untuk mengisi waktu senggang atau bersantai setelah aktivitas kerja di ladang. Keunikan talindo terletak pada resonator tempurung kelapa yang memberikan karakter suara yang khas dan berbeda dengan alat musik dawai lain yang menggunakan resonator kayu atau logam. Talindo merupakan alat musik tradisional unik dari Toraja, Sulawesi Selatan, berupa sitar dawai satu yang menyerupai busur atau tanduk kerbau, bertumbuh pada resonator tempurung kelapa terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipetik untuk mengiring pesta panen atau mengisi waktu luang. Yang pertama, tahap awal transformasi, saya mengambil bagian belakang sebagai tumpuan utama, kemudian mengubah posisi tangkai menjadi di depan untuk tumpuan lampunya. Pada bagian lampu, saya tambahkan aksen batik lontara yang khas suku Bugis. Batik lontara sendiri memiliki khas berwarna biru laut dan putih yang mencerminkan alam dan lingkungan Sulawesi Selatan itu sendiri. Pada bagian tempurung kelapa, saya berikan akses
aksen lubang agar tidak terlihat kaku. Kesimpulannya, bukit ini menegaskan bahwa budaya Bugis memiliki kekayaan filosofi, agam bias, serta tembok tradisional yang sangat potensial untuk ditransformasikan ke dalam seni-seni yang kontemporer. Melalui eksplorasi elemen-elemen budaya seperti kesek-kesok, selapa eka, timbal, dan terindo, terlihat bahwa ternyata dan simbolisme Bugis tidak hanya memiliki fungsi estetika, tapi juga mengandung makna filosofis yang kuat mengenai keseimbangan hidup, status sosial, dan identitas budaya. Pendekatan normatif modifikasi digunakan untuk menafsirkan kembali bentuk dan konsep budaya tersebut agar relevan dengan kebutuhan desain masing-masing. Transformasi ini menghasilkan objek desain baru seperti meja, polem, dan elemen dekoratif yang untuk mempertahankan karakter visual dan nilai simbolik Bugis, namun diwujudkan dalam estetika modern dan fungsi yang lebih praktis. Secara keseluruhan, bukulet ini menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal ke dalam desain kekinian tidak hanya memperkaya estetika ruang, tetapi juga berperan menjaga keberlanjutan identitas budaya nasional. Dengan pemilihan elemen yang tepat dan proses transformasi yang sensitif terhadap nilai tradisi, budaya Bugis terbukti dapat menjadi inspirasi desain yang kuat, relevan, dan bermakna di era modern. Sekian presentasi dari kelompok Bugis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.